Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Triwidya Purwanti, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi, akan menyampaikan hasil resum PWAK Universitas pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September 2021. Materi 1 mengenai wawasan bidang akademik. UIN Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta ada pasca sarjana dengan 15 program studi, sehingga semua program studi yang ada di UIN Malang baik level S1, S2 maupun S3 ada 46. Kampus UIN Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan, yaitu melakukan pendidikan yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam. Kemudian secara kelembagaan yaitu memadukan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Pada bidang akademik, mahasiswa menempuh proses pendidikan selama 8 semester. Kemudian, kurang lebih ada 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Lalu, ada penelitian baik itu berupa skripsi, tugas akhir, maupun riset-riset yang lain. Kemudian juga pengabdian masyarakat, baik itu PKL maupun KKN. Juga terdapat ujian komprehensif, ujian skripsi, yudisium, hingga wisuda. Itu semua merupakan kegiatan akademik yang akan dijalani selama kuliah di UIN Malang. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Malang dan yang membedakan UIN Malang dengan UIN-UIN yang lain. Kemudian ada mata kuliah MPK, yaitu meliputi mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan lain-lain. Kemudian ada mata kuliah fakultas. Itu adalah mata kuliah yang membedakan antara fakultas satu dengan fakultas yang lain. Kemudian ada rumpun mata kuliah program studi yang mencirikan perbedaan antara program studi satu dengan program studi yang lain, baik dalam fakultas yang sama maupun fakultas yang berbeda. Kemudian, sistem akademik UIN Malang mengharuskan mahasiswa memprogram mata kuliah, kecuali mahasiswa baru, karena mata kuliah mahasiswa baru sudah diprogramkan secara otomatis oleh bagian akademik pada semester 1. Namun, pada semester 2 sampai seterusnya, mahasiswa memprogram sendiri dengan berkonsultasi pada dosen penasehat akademik yang ada di masing-masing prodi atau fakultas. Kemudian, di akhir semester ada UAS dan di tengah semester ada UTS. Dan di akhir itulah mahasiswa mendapatkan KHS atau kartu hasil studi yang tertera IPK. IPK kelulusan mata kuliah UIN Malang adalah IPK 3, karena perolehan IPK akan menentukan jumlah SKS yang akan kita program untuk semester berikutnya. Materi yang kedua mengenai wawasan bidang kemahasiswaan. Mahasiswa baru harus memiliki mental spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki indikator mental yang spiritual akan berpikir ilmiah, yaitu mahasiswa baru mentransformasikan diri dalam berpikir ilmiah, yaitu berpikir yang dilandasi ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Kemudian, selalu berpikir positif, yaitu dengan gaya penampilan yang sopan, berbicara yang sopan, dan berperilaku yang sopan. Ada 18 kegiatan kemahasiswaan di UIN Malang untuk memfasilitasi bakat, minat, potensi mahasiswa. Terdapat studio foto,
resinem, mahasiswa, kegiatan pramuka, dan lain-lain. Itu semua unit untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Yang bersifat akademik dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kompetisi ilmiah. Bidang kemahasiswaan menggalakkan partisipasi mahasiswa aktif kuliah untuk berinovasi, untuk mengembangkan bakat ilmiahnya melalui tulisan-tulisan, baik melalui konferensi, olimpiad, webinar, dan lain sebagainya. Adapun bakat seni religius bisa ditampilkan dan dikembangkan secara maksimal karena terdapat fasilitasnya. Kampus UIN Malang mengajak mahasiswa untuk aktif dan dalam kegiatan ekstra maupun intra kampus. Intrakurikuler ada DEMA, SEMA, dan lain-lain. Mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan kemahasiswaan di mana mahasiswa harus mengikuti kegiatan tersebut. Karena mahasiswa S1 ketika akan lulus dituntut mengumpulkan SKKM yang akan dituangkan ke dalam SKPI dengan minimal skor 250 poin. Dan kampus UIN Malang menyediakan berbagai macam beasiswa seperti beasiswa berprestasi bagi mahasiswa berprestasi. Materi yang ketiga adalah DEMA Universitas, yaitu organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas dan fakultas. Ada 3 tingkatan, yaitu DEMA Lingkungan Universitas, DEMA Lingkungan Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa Prodi. Fungsi DEMA sendiri yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati semua universitas. Terdapat 4 kementerian yang ada di dalam DEMA, yaitu Kementerian Dalam Negeri, mengkoordinasi dan mengkomunikasikan lembaga internal di dalam UIN Malang. Kementerian Luar Negeri, gerak langkah luar, mengkomunikasikan lembaga UIN Malang dengan luar UIN Malang. Kementerian Sosial, pengembangan atau kajian terkait isu-isu sosial, hukum, politik. Kementerian Agama, upaya kolaborasi sebagai kampus ulul albab, integrasi keilmuan antara sains dan agama yang menjadi titik kekuatan insan-insan yang mempunyai jargon ulul albab. Yang selanjutnya, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, menyatukan lembaga-lembaga menjadi satu kesatuan yang utuh, memberikan kreativitas agar bisa berkembang. Lalu, Kementerian Komunitas dan Informasi, publikasi, mensandingkan apa yang dilakukan atau yang akan atau yang telah dilakukan. Program kerja prioritas DEMA adalah 1. Sahabat Desa, meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang akan dikolaborasikan dengan UKM dan SEMA. 2. Sapa Sekolah, membantu memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian dan kinerja satu tim. Yang ketiga, Sosial Hukum Politik, berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi RI. Materi yang keempat adalah tentang SEMA. SEMA adalah organisasi UINMA yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ, merumuskan perundang-undangan, peraturan organisasi di UIN yang akan diimplementasikan ke DEMA universitas dan turun ke fakultas. Fungsi dari SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas dari SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas,
memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Demak Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkut, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Demak Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN, mengesahkan peraturan Demak Universitas, menjadi mitra kerja Demak Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang dari SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presma untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pilwa, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Demak Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat univ, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang terakhir, memberikan peringatan atau memorandum kepada Demak Universitas. SEMA memiliki 4 komisi. Komisi A menjembatani mahasiswa yang mempunyai masalah terkait UKT atau kemahasiswaan kepada pihak terkait. Komisi B menaungi organisasi dan kemahasiswaan, bertugas mengawal teman-teman Ormawa seluruh UIN Malang. Komisi C administrasi dan keuangan, bertugas sebagai pembuatan peraturan organisasi dan administrasi. Komisi D informasi dan komunikasi, bertugas terkait dengan alat publikasi terkait kegiatan. Materi yang kelima yaitu kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Jumlah kasus COVID-19 di dunia yaitu 216 juta. Sedangkan yang meninggal dunia 4,49 juta. Jumlah kasus di Indonesia ada 4.066.404 jiwa yang terkonfirmasi terkena virus COVID-19, sedangkan kasus aktifnya 227.182 orang, yang meninggal dunia 131.372 orang, sedangkan kasus sembuh 3.707.850 orang. Dampak COVID-19 pada sektor ekonomi yaitu melemahnya daya beli. PPKM darurat hingga PPKM level 4 sepanjang bulan Juli lalu membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Imbasnya, sepanjang bulan lalu terjadi inflasi tipis sebesar 0,8%. Hilangnya pekerjaan. Di tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2021 akan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran pada Agustus 2020, yaitu sebagai 7,7%. Sedangkan pada sektor pendidikan yaitu putus sekolah, anak harus bekerja. Resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi, banyak anak yang terjebak di kekerasan yang tidak terdeteksi oleh guru. Resiko eksternal, peningkatan resiko pernikahan dini, eksploitasi anak, kehamilan remaja, dan lain-lain. Penurunan capaian belajar. Kesenjangan capaian belajar
Perbedaan akses dan kualitas PJJ menyebabkan kesenjangan terutama pada anak dari sosial ekonomi berbeda. Learning loss. Studi menemukan pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik daripada PJJ. Kebijakan di sektor pendidikan yaitu membantu kuota data internet, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan, dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Solusinya yaitu kolaborasi heksahelix, komunitas atau ormas, pebisnis, pemerintah, akademis atau universitas, partai politik, dan media massa. Model collab ini tidak hanya model di masa pandemi saja, tetapi menjadi model collab masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Materi yang keenam yaitu moderasi beragama. Definisi moderasi secara etimologis yaitu berjalan di tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks dengan konteks. Dasar teologisnya terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the Jewish and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inner dan antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. We are not the Middle Eastern Arab. Ideologi Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan yang disampaikan oleh pemateri yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian hasil resum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.